Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika istri menganggap suaminya hanya menyusahkan, hanya membuat menderita saja karena tidak bisa menafkahi keluarga? Dulu suaminya kerja di pabrik, sekarang sudah keluar dan jadi ojek online. Tidak mencukupi, sedangkan status istrinya guru PNS. Bagaimana sebaiknya sikap suami? Harus sabar atau pisah? Karena semakin diterusin semakin jadi nyindirnya, Buya. Terima kasih, Buya. Suami ojek online. Istri PNS. Istri cerewet. Kami nasihati yang laki dulu dah, karena biasanya yang nasihati dulu, yang bertanya dulu pokoknya. Pokoknya kalau bertanya dengan Buya itu semuanya harus siap, saya marahi dulu. Ya, semuanya itu kan begitu. Sebelum kita mengingatkan yang lainnya. Baru setelah itu istri Anda yang bertanya. Sebagai seorang laki-laki memang pada dasarnya adalah imam. Qawwamun, yang punya tanggung jawab mengayomi kepada istri. Itu kan dasar nafkah. Seperti itu. Cuman ada kala seorang suami itu adalah lemah di dalam bisa memberikan nafkah, riayah, tarbiyah, pengayoman kurang. Nah, kami himbau kepada suami, jika ternyata hobi bangkrut, bisnis gak bisa, cari duit susah, Masya Allah, ada memang nasib begitu. Kemudian dicukupi oleh seorang istri, maka hendaknya harus ada kompensasi tentang perjuangan seorang istri. Dengan penuh kelembutan minta maaf, mengucapkan kalimat terima kasih. Kemudian juga menggantikan sebagian tugas istri, misalnya di rumah bersih-bersih. Ini ada laki-laki ongkang-ongkang nggak kerja. Istrinya tuh kerja, istrinya PNS. Di rumah itu suaminya hanya pokoknya ngopi, nonton televisi dan sebagainya. Kalau sudah menjelang gajian langsung ditunggu mana duitnya kepada istri. Wah, ini laki-laki gila dia tuh. Dan gila betul, ya Anda pernah yang bertanya begitu, suami saya Buya kalau sudah menjelang gajian langsung ditunggu saya itu. Duit mau diambil semuanya. Sementara kita punya anak dan sebagainya. Suami saya tidak kerja, di rumah hanya nonton saja. Nanti ngundang teman-teman rame itu. Aduh, lah ini kalau ada suami model begini, nih suami gila dia. Maka saya sampaikan gila. Kalau memang Anda sebagai seorang suami berusaha untuk mencari nafkah nggak bisa, berusaha dulu dong. Sebab kewajiban seorang suami itu mencari nafkah, bukan mendatangkannya. Mencari, kalau ternyata nggak dapat nggak dosa. Sudah berusaha kok. Sampai istrinya meninggal karena dia nggak bisa cari nafkah, nggak dosa karena dia sudah berusaha. Yang repot ongkang-ongkang itu loh yang kurang ajar itu. Sudah begitu lihat, neken istrinya. Ini laki-laki model apa begini? Paling tidak ganti dong dengan kata maaf. Oke, istri kebetulan bisa bekerja atau pegawai negeri seperti itu. Yang di rumah yuk rapikan rumah, bersih-bersih rumah, jadi istri gantian seolah-olah begitu. Ini dasar suami sombong, gengsi, bersih-bersih rumah. Lu kamu udah bisa cari duit. Tolonglah, hidup ini induk saling tolong menolong ya, bukan saling merendahkan ya. Itu para suami yang lemah ekonominya. Ternyata istrinya diberi ekonomi lebih. Tolong ganti dengan pengabdianmu. Anda tidak bisa beri nafkah, yang beri nafkah adalah istri Anda. Kasih penghargaan kepada istri Anda, kelembutan Anda, kasih sayang Anda, terima kasih Anda. Cuman kadang secara psikologi merasa dia tertindas, semuanya marah-marah dan sebagainya. Ini suami salah dia. Baik, ini ada pihak suami. Tolong, di saat Anda lemah dalam memberikan nafkah dan sebagainya, Anda harus beri kompensasi. Apa itu? Kelembutan perilaku Anda, pengabdian Anda dengan cara yang lain. Tugas-tugas istri di rumah bisa Anda selesaikan. Subhanallah, nggak ada masalah, indah. Setelah itu minta maaf yang banyak pada istri. Lihat apa yang terjadi. Ketemu istri yang baik, indah. Nah, ini bagi istri ini nasihat. Bagi istri, wahai istri. Memang pada dasarnya nafkah adalah suami yang harus memberi. Cuman kadang di perjalanan hidup itu gak harus mulus seperti itu. Bisa jadi Allah stop rezeki dari sang suami demi sebuah kebaikan. Tiba-tiba dimudahkan untuk sang istri. Ya Anda bersyukur dong. Suami nggak punya nafkah, nggak punya rezeki, tapi Anda sebagai seorang istri, alhamdulillah. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi, seorang perempuan yang rezekinya gampang, istri suaminya nggak dapat, nggak punya rezeki, ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku tuh ada bangkrut, nggak punya duit. Nabi bertanya, lalu bagaimana makanmu? Ya, alhamdulillah saya masih punya.
Tapi masa saya nombokin terus ya Rasulullah lah itu. Masa nombokin terus? Ya kalau Nabi kan adil. Kalau memang suamimu gak bisa memberi nafkah, ya kamu minta cerai saja. Secara hukum, biarpun ini bukan anjuran. Kata perempuan tersebut, ya Rasulullah kok berat. Saya ada cinta dengan dia, sudah punya anak. Maka pilihan kedua Nabi katakan, pilihan yang kedua adalah kau yang kasih nafkah. Dengan kelegaan, dengan ketawaduan, dengan cinta kasih. Kau beri nafkah, maka engkau mau dapatkan pahala double. Pahalanya double. Pahala kau bersedekah. Pahala nyenangkan suami. Pahala sambung silaturahmi dengan anak dan suami. Apa kata wanita cerdas ya Rasulullah? Biar aku saja, biar begini saja. Saya tidak mau cerai, saya milih pilihan yang kedua. Biar saya nyukupi keluarga saya. Nah ini kan perempuan cerdas. Dan sudah PNS kok ngedumel terus ini. Ini kan bodoh banget. Mana keindahan dengan ngedumel? Mana keindahan dengan uring-uringan tadi, dengan suami tadi? Uring-uringan terus, uring-uringan terus. Apa? Padahal suaminya masih ngasih 100.000. Kalaupun seandainya suami memang nggak punya kerjaan, di PHK nggak punya kerjaan, apakah dengan begitu harus hancur? Pun rizki masih ada melalui Anda. Makanya kami selalu ingatkan, wanita karir bukan dilarang loh ya. Dengan catatan, kerjanya adalah diizinkan suami, kerjanya terhormat. Kemudian yang terakhir, syarat yang kelima yang kami sebutkan adalah, yang kelima adalah istri yang diberi oleh Allah karir lebih, harus meningkatkan ketawaduannya. Kalau tidak, jangan jadi wanita karir. Sebab biasanya begini, kalau sudah wanita itu punya kelebihan ini adalah gampang minta cerai. Lihat, ya biasanya yang suka menuntut gampang cerai itu adalah wanita yang punya kesuksesan. Punya masalah sedikit, cerai saja. Dia bisa membayar untuk menceraikan. Akhirnya nyesel dia nanti. Kalau memang rezeki Allah berikan melalui Anda, yang penting lestari dong rumah tangga kita. Masalah rezeki kadang-kadang jalannya macam-macam loh ya. Rumah tangga kita itu urusan rezeki kadang memang betul melalui seorang suami, betul. Kadang ditutup suami rezekinya melalui istri. Kadang nggak melalui istri, nggak melalui suami, melalui apa? Anaknya dapat duit banyak. Bisa jadi. Kok pusingnya? Penting bahagia. Lah ini yang bodoh ini kan sudah dikasih rezeki masih nggak bahagia ini. Padahal istrinya masih jadi PNS. Dan itu suami ngasih duit 100.000. 100.000 itu ada makan apa sih? Kok habis satu. Kalau tidak bisa bikin cukup 100.000 itu kalau 1 bulan kan jadi 3 juta. Berarti suami Anda ngasih 3 juta. Kita menemukan orang 500.000 sebulan cukup loh ya, dia bisa pandai mengatur. Nih Anda ini perempuan apa kayak begini nih? Suaminya sudah dimarahi, sekarang ganti istrinya. Nah, saya begitu. Anda ini perempuan model apa? Sudah diberi nafkah, itu suami, cinta, kasih, keindahan, imammu. Kalau imammu lemah, kamu yang mendukung, bukan marah-marah, uring-uringan. Maka kami ingatkan wanita karir, hati-hati. Wanita karir yang punya jasa besar, pahalanya berlipat-lipat, dengan catatan tidak sombong dia kepada suami. Bahkan semakin tawadhu karena takut suami itu minder. Bahkan minta maaf, abang, mohon maaf. Selama ini saya ngasih nafkah, bang, mohon maaf bang ya. Doain saya ridhoi bang ya, nggak apa-apa kan abang. Dari duit saya nggak apa-apa bang ya. Begitu malah. Bulan ini utangmu begini, kamu udah ngasih ini, lihat aku beli baju ini, anak kuliah, ini kompor gas, listrik, selama itu lagi gombal lagi ini, yang cantik jadi nggak cantik juga. Ini sudah kena dapat dua-duanya ya. Maka saya karena suami yang benar, istri yang benar, hidup itu harus indah ya, ikhwan. Akhwati semuanya. Hidup harus indah, bukan dengan cara tuntut-menuntut semacam itu. Baik, jadi jelas ya, insya Allah semuanya akan indah nanti. Di saat Anda, wahai suami, mendapatkan rezeki, muliakanlah istrimu. Di saat kurang, pandailah berterima kasih, kemudian minta maaf. Hei istri, jika ternyata suamimu adalah mempunyai rezeki banyak, bersyukurlah kepada Allah. Jika suamimu tidak, kamu yang bisa mencukupi, biar pahala berlipat. Jangan jadikan bahan keributan, kekurangan dalam rumah tangga. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita indah dalam cinta karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.